Shalom Jemaat Home Sisi yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya di hari Natal yang berbahagia ini. Dan saat ini kita bersuka cita kalau hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk merayakan Natal semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita lanjut dengan pemberitaan firman Tuhan, saya akan ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu di hari Natal yang berbahagia ini. Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang kami dengar akan menuntun kami, menginspirasi kami, dan memberi petunjuk-petunjuk yang baik kepada kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Home Sisi yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena kita boleh bertemu di tempat ini di momentum Natal. Pada hari Natal ini saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua yang saya beri tema Sang Raja Damai telah datang ke dunia. Bicara tentang perayaan Natal, mestinya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan merayakan Natal itu dengan hati yang penuh sukacita. Kenapa? Karena yang lahir di hari Natal ini adalah seorang raja. Ternyata bukan raja yang biasa-biasa, tetapi raja yang kita kenal dengan istilah Sang Raja Damai. Saya akan ajak kita semua untuk baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat yang barusan kita baca tadi itu merupakan nubuat dari seorang nabi yang bernama Yesaya. Yesaya menubuatkan bahwa kedatangan seorang Raja Damai akan membawa pengharapan bagi umat manusia yang pada waktu itu sedang dalam dosa dan penderitaan. Pada masa itu umat Israel sedang mengalami yang namanya penindasan dan penderitaan akibat penjajahan dan ketidakadilan yang menimpa mereka. Namun Allah berjanji akan mengirimkan seorang raja yang akan membawa kedamaian sejati bagi mereka. Kelahiran Yesus di muka bumi ini merupakan penggenapan dari nubuat itu. Ia datang bukan untuk menaklukkan manusia dengan pedang, tetapi dengan kasih dan kebenaran. Pertanyaan buat kita semuanya, mengapa Yesus kok disebut sebagai Raja Damai? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang tatkala mereka membaca firman Tuhan. Kenapa Yesus itu disebut sebagai Raja Damai? Yesus disebut sebagai Raja Damai karena memang kedatangan Yesus ke bumi ini atau ke dunia membawa misi khusus dari Bapa di surga. Misi yang Yesus bawa tidak lain adalah misi perdamaian bagi dunia. Misi perdamaian bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu Jemaat Home Sisi yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 misi perdamaian yang dibawa Yesus saat ia datang ke dunia. Mari kita lihat satu persatu. Misi pertama yang Yesus bawa ke dunia waktu dia datang ke dunia adalah kedatangan Yesus itu untuk mendamaikan Allah dan manusia. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, hubungan antara Allah dan manusia itu menjadi putus. Manusia terpisah dari Allah. Kenapa? Karena dosa. Kita semua tahu bahwa dosa merupakan penyebab utama terpisahnya manusia dengan Allah. Dalam kitab Kejadian, kita bisa baca di sana, ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, mereka memilih untuk melawan perintah Allah. Dan akibatnya hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak. Sejak saat itu, seluruh umat manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa dan terpisah dari Allah. Firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Jemaat Home Sisi yang dikasihi Tuhan, hal ini bisa kita lihat bahwa ternyata pemisahan
antara Allah dengan manusia ini tidak hanya menyebabkan hidup manusia jauh dari Allah, tetapi juga membuat manusia itu tidak mampu mencapai kedamaian sejati. Karena kedamaian yang sejati hanya ada dalam hubungan yang benar dengan penciptanya. Itu merupakan misi pertama. Jadi misi pertama dari Allah adalah bagaimana kedatangan Yesus itu mendamaikan antara manusia dengan Allah. Nah, namun kita bersyukur kepada Allah, ada kabar baik yang bisa kita dengar. Kabar baiknya adalah bahwa Allah dalam kasih-Nya yang tak terbatas tidak membiarkan manusia itu jauh terperosok ke dalam dosa, keadaan terpisah dengan Allah. Karena dalam Roma pasal 5 ayat 8 kita bisa melihat ayat ini menyatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Yesus sebagai anak Allah adalah satu-satunya yang dapat menembus manusia dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Tidak ada lagi kebutuhan akan korban binatang atau ritual-ritual keagamaan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Karena Yesus sendiri adalah korban yang sempurna dan itu cukup mendamaikan kita dengan Allah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 13 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk dapat mendekat kepada Allah, sehingga kita memperoleh damai sejahtera yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus itu membawa damai antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Yesus disalib adalah untuk menanggung semua dosa kita, menyelesaikan perseteruan antara Allah dan manusia, dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan dari murka Allah dan diperdamaikan dengan Allah sendiri. Kita akan masuk ke misi yang kedua. Misi yang kedua saat kedatangan Yesus ke muka bumi ini adalah kedatangan Yesus itu untuk memberikan damai sejahtera di dalam hati manusia. Yesus sendiri mengungkapkan tujuan kedatangannya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 yang berkata seperti ini. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Tetapi apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah takut. Kedamaian yang asalnya dari dunia itu hanya semu dan sementara. Banyak orang berpikir bahwa dengan memiliki banyak harta, banyak kekayaan, maka dia akan mengalami damai sejahtera. Dengan menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang populer, dengan berbagai ketenaran yang dia miliki, maka hidupnya akan damai. Tetapi fakta yang bisa kita saksikan, ternyata banyak orang yang secara dunia dia memiliki kekayaan yang sangat banyak, memiliki harta yang banyak. Tetapi faktanya bahwa orang-orang seperti itu tatkala dia di luar Kristus, tidak ada di dalam Kristus, maka dia tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera yang sejati. Dia tidak pernah mengalami ketenangan di dalam jiwanya. Karena apa? Yang dia rasakan adalah kehampaan belaka. Ada banyak orang pun yang secara ketenaran, populer, dia merupakan orang yang terkenal. Dia merupakan orang yang sangat diidolakan oleh banyak orang. Tetapi faktanya dia tidak pernah mengalami ketenangan di dalam batinnya. Dia tidak pernah mengalami kedamaian di dalam hidupnya. Salah satu contoh kita bisa melihat seorang artis yang terkenal di dunia internasional. Seorang artis cantik bernama Marilyn Monroe yang sangat terkenal sebagai seorang pemain film, sebagai seorang model, bahkan sebagai seorang public figure
yang dikenal di seluruh permukaan bumi. Tetapi fakta menunjukkan bahwa pada tahun 1962, pada usianya yang ke-36 tahun, masih sangat relatif muda, Marilyn Monroe didapati overdosis di rumahnya. Dan hal itu membuktikan bahwa setenar apapun seseorang, tatkala dia berada di luar Kristus, maka dia akan merasakan kehampaan. Mengapa terjadi demikian? Karena damai yang sejati itu bukan dari dunia. Damai yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Sang Raja damai itu. Damai yang Yesus berikan itu bukanlah damai yang bersifat sementara atau bergantung pada keadaan atau situasi, tetapi damai yang Yesus berikan adalah damai yang sejati. Damai yang memberi ketenangan di dalam hati, damai yang memberi kesejukan di dalam hati. Meskipun dunia penuh dengan ketegangan, penuh dengan gejolak, penuh dengan kesusahan, penuh dengan berbagai penderitaan dan konflik, namun damai yang Yesus berikan memiliki harapan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Itulah misi yang kedua, adalah kedatangan Yesus memberikan damai di dalam hati kita. Kita akan masuk ke dalam misi yang ketiga. Misi yang ketiga yang Yesus bawa pada waktu dia datang ke dunia ini adalah kedatangan Yesus untuk mendamaikan manusia dengan sesama. Sebagai orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam damai dan menjadi pembawa damai bagi dunia ini. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 mengatakan seperti ini. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jemaat sisi yang dikasihi Tuhan, kita yang telah menerima pendamaian ini, kita diutus untuk membawa damai kepada orang lain, baik melalui kata-kata maupun tindakan kita. Sebagai umat yang telah diperdamaikan dengan Allah, kita harus mengampuni dan mendamaikan hubungan-hubungan yang rusak di sekitar kita. Dengan demikian, kalau kita mendapati ada hubungan yang rusak, mungkin di keluarga kita, mungkin di komunitas kita, di gereja kita, mungkin di pertemanan kita, maka seyogyanya kita menjadi seorang yang mendamaikan satu sama lain. Kita tidak boleh menjadi seorang yang menambah ruwet sebuah masalah, tetapi kita harus tampil menjadi seorang pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dipanggil untuk menjadi agen damai, membawa kasih dan pengampunan Allah kepada sesama. Itu sebabnya firman Tuhan saat ini mengajak kita, saudara-saudari yang terkasih. Kita harus tahu bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah kabar baik bagi kita semuanya. Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah, memberi kita kesempatan untuk hidup dalam damai sejahtera, serta menjadikan kita sebagai agen pembawa damai bagi dunia. Mari kita merayakan pendamaian ini dengan hidup yang berkenan kepada Allah. Jangan biarkan kedamaian yang diberikan oleh Yesus menjadi kata-kata yang hanya manis di mulut saja. Tetapi hiduplah dalam damai itu. Sebarkan kedamaian kepada orang lain. Bawalah kedamaian yang datang dari Kristus ke dalam dunia yang gelap ini. Akhirnya, marilah kita terus bersyukur atas kedatangan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, ke dalam dunia ini. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa Engkau, Sang Raja Damai, sudah turun ke dunia ini. Kami percaya bahwa kami sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan dalam diri kami sudah memiliki damai yang sejati. Kini waktunya kami untuk menjadi agen pembawa damai bagi keluarga kami, bagi komunitas kami, bagi gereja kami, bagi masyarakat dimanapun kami berada. Itu sebabnya Tuhan tolong kasih karunia-Mu cukup bagi kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kami sambut damai Natal ini di hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, Natal adalah sebuah momen untuk merenungkan Yesus. Memaknai kelahiran Yesus dari sudut pandang Bapa di surga, berarti kita sedang memahami apa artinya kasih yang memberi. Karena Natal adalah awal misi penyelamatan manusia. Penyelamatan manusia yang harus dilalui oleh Tuhan yang menjadi manusia, mengalami proses dari yang tidak terbatas menjadi terbatas, mengalami proses dari yang kekal menjadi fana dan terkungkung dalam daging. Oleh karenanya, dapatkah kita bersuka cita? Memaknai kelahiran dari sudut pandang manusia berarti kita sedang memahami apa artinya menerima karena kasih. Menerima Yesus sebagai hadiah terbesar dalam hidup manusia adalah anugerah. Karena melalui dan hanya dalam Yesus kita diselamatkan. Yesus adalah pengharapan yang tidak tergoyahkan. Kalau demikian, mungkinkah kita jadi bersedih? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, Natal adalah sebuah momen di mana pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera dalam Yesus masuk dalam hidup kita dan menjadikan kita mengerti arti memberi dengan sukacita. Natal adalah tentang Yesus. Natal adalah tentang memaknai arti memberi dengan sukacita dan melakukannya dalam hidup kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.